Sekarang kita akan bahas tentang deret aritmetika. Untuk deret aritmetika sendiri adalah penjumlahan dari setiap suku-suku pada barisan aritmetika, yang mana secara umum ditulis seperti ini: A tambah B tambah A tambah 2B tambah dan seterusnya sampai A tambah N-1 kali B. Jadi dapat dikatakan deret aritmetika ini juga merupakan barisan aritmetika, namun kalau barisan dihubungkan dengan tanda koma, sedangkan deret aritmetika dihubungkan dengan tanda tambah, karena deret aritmetika ini merupakan penjumlahan suku-suku. Kemudian untuk rumus yang berlaku dalam deret aritmetika, jadi SN ini adalah rumus untuk penjumlahan N suku pertama dari barisan aritmetika. Jadi kalau barisan aritmetika rumusnya UN, kalau deret aritmetika rumusnya SN, dengan keterangan masih sama seperti barisan aritmetika. Jadi ini merupakan rumus penjumlahan N suku pertama. Contohnya di sini ada 2 deret aritmetika, kemudian kita akan tentukan jumlah dari 6 suku pertamanya. Untuk yang pertama, nomor pertama, langsung kita tulis dulu yang diketahui. Suku pertamanya yaitu A adalah 1, kemudian selisihnya atau bedanya yaitu suku kedua kurang suku yang pertama, 3 kurang 1 berarti 2. Kemudian karena ditanya jumlah 6 suku pertamanya, berarti kita tulis S6. Ini akan kita cari. Kita tulis terlebih dahulu SN rumusnya, N per 2 kali 2A tambah N kurang 1 kali B. Maka N nya diganti dengan 6, berarti 6 per 2 2A tambah 6 kurang 1 kali bedanya 2, diperoleh 6 bagi 2 3. 2A nya diganti dengan 1 tambah 6 kurang 1 5, 2 nya tetap, berarti 3, 2 kali 1 2 tambah 5 kali 2 10, peroleh 3 kali yang di dalam kurung dulu, 2 tambah 10 berarti 12, 3 kali 12 yaitu 36. Itu artinya barisan bilangan ini jika kita teruskan dulu, ini kan ditambah 2, berarti lanjutannya 7 tambah 9 tambah 11 tambah 13 tambah dan seterusnya. Itu berarti 6 suku pertamanya, ini suku pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. 6 suku ini jika dijumlahkan akan mendapatkan hasil 36. Kalau kita cari secara manual, 1 tambah 3 4, 4 tambah 5 9, 9 tambah 7 16, 16 tambah 9 25, 25 tambah 11 36. Itu yang dimaksud dengan deret aritmetika. Kita akan mencari jumlah N suku pertamanya. Kalau cari secara manual akan mudah kalau yang ditanya hanya 6 suku pertama atau yang kecil-kecil, tapi kalau sudah 100 suku pertama maka akan sulit. Maka kita perlu menggunakan rumus ini. Sekarang ke contoh yang nomor 2. Sama seperti tadi, kita tulis yang diketahui dulu. Untuk A suku pertamanya yaitu 4 dan selisihnya yaitu 1 kurang 4 berarti min 3. Yang akan kita cari adalah jumlah 6 suku pertama atau S6. Langsung saja, S6 sama dengan 6 per 2 kali 2 A nya sesuai yang di sini berarti 4 tambah 6 kurang 1 tetap, bedanya atau selisihnya min 3, diperoleh 6 bagi 2 3, 2 kali 4 8, 6 kurang 1 5 kali min 3, hasilnya 3, 8 tambah 5 kali min 3 berarti min 15 tambah min 15. Karena ditambah dengan negatif berarti langsung saja ditulis 8 kurang 15, diperoleh 8 kurang 15 min 7 ya kali min 7 min 21.
Itu artinya jika barisan bilangan ini kita jumlahkan 6 suku pertamanya, kalau kita lanjutkan kan ini menjadi tambah min 5 tambah min 8 tambah min 11 dan seterusnya. 6 suku pertamanya, suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima, suku keenam, kita jumlahkan semuanya, maka pasti akan menghasilkan min 21. Jadi itu yang dimaksud dengan deret aritmetika. Sekarang kita ke contoh soal selanjutnya. Contoh selanjutnya di sini masih dengan barisan deret aritmetika. Jadi diketahui di sini suku ketiga suatu barisan aritmetika adalah min 4 dan suku ketujuhnya adalah 8. Kita akan menyelesaikan 5 soal yang ada di sini. Langsung ke penyelesaiannya saja. Jadi untuk yang pertama kita tulis terlebih dahulu yang diketahui. Diketahui di sini kan suku ketiga atau U3 yaitu nilainya adalah min 4 dan suku ketujuh atau U7 adalah 8. Kemudian kita akan rubah terlebih dahulu U3 dan U7 nya. Kan UN itu sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Kalau UN nya kita ganti dengan U3, berarti A tambah N nya diganti dengan 3 kurang 1 kali B, berarti A tambah 2B. Begitu juga dengan U7, kita rubah menjadi A tambah N nya diganti dengan 7, berarti 7 kurang 1, jadi 6B. Jadi diperoleh U3 sama dengan A tambah 2B dan U7 adalah A tambah 6B. Sehingga diperoleh di sini U3 menjadi A tambah 2B sama dengan min 4, U7 menjadi A tambah 6B sama dengan 8. Ini menjadi persamaan pertama, ini menjadi persamaan kedua. Kemudian untuk yang pertama, kita akan mencari A dan B atau suku pertama dan selisihnya. Untuk mencari A dan B, maka kita ambil U7 terlebih dahulu, yaitu A tambah 6B sama dengan 8, kemudian U3 A tambah 2B sama dengan min 4, sehingga ini menjadi persamaan linear dua variabel. Kemudian kita akan eliminasi variabel A, berarti kurang A kurang A menjadi 0, 6B kurang 2B menjadi 4B, 8 kurang negatif 4, 8 kurang negatif 4 kurang dengan negatif menjadi positif, berarti 8 tambah 4 hasilnya adalah 12. Berarti 4B sama dengan 12. Kalau cuman B berarti 12 bagi 4 yaitu 3. Sehingga diperoleh di sini B sama dengan 3. Sekarang tinggal kita cari variabel A nya. Kita ambil salah satu dari dua persamaan ini, kita ambil yang U3 saja. Berarti A tambah 2B sama dengan min 4. Kemudian B nya diganti dengan 3 sesuai yang telah diperoleh tadi, berarti menjadi A tambah 2 kali 3 6 sama dengan min 4. Yang positif 4 kita pindah ruas, min 4 tetap, A tetap, positif menjadi negatif, berarti diperoleh di sini A sama dengan min 4 kurang 6 yaitu min 10. Maka kita telah mendapatkan suku pertamanya itu berarti min 10 dan selisihnya adalah 3. Sekarang yang kedua, rumus suku ke N nya. Untuk rumus suku ke N, kita gunakan rumus UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Kemudian kita substitusikan yang telah kita peroleh tadi, berarti A nya diganti min 10 tambah N kurang 1, B nya diganti dengan 3, diperoleh min 10 tambah 3, ini kita kalikan ke dalam, 3 kali N berarti 3N, 3 kali min 1 berarti menjadi min 3. Kita operasikan yang sejenis, berarti min 10 dan min 3 atau min 10 kurang 3 menjadi min 13 tambah 3N. Sehingga diperoleh di sini rumus suku ke N nya adalah min 13 tambah 3N untuk barisan aritmetika yang ini. Sekarang yang ketiga, kita akan menentukan nilai suku ke 31 atau U31. Untuk menentukan nilai suku 31 kita boleh pakai rumus yang ini atau kita juga bisa pakai rumus yang telah kita peroleh. Kita akan gunakan keduanya, kita akan melihat hasilnya seperti apa. Untuk UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B, berarti untuk U31
kita substitusikan A menjadi min 10 tambah N nya ganti 31 kurang 1 kali B nya adalah 3 menjadi min 10 tambah 30 kali 3 diperoleh min 10 tambah 30 kali 3 90. Min 10 tambah 90 berarti 80. Berarti suku ke 31 nya adalah 80. Itu kalau kita pakai rumus yang ini. Kalau kita pakai yang ini, UN sama dengan min 13 tambah 3N. Berarti U31 sama dengan min 13 tambah 3 kali N nya kita ganti dengan 31. Diperoleh min 13 tambah 3 kali 31 berarti 93. Min 13 tambah 93 hasilnya adalah 80. Ternyata yang diperoleh sama. Maka bisa dipakai rumus yang ini atau rumus yang ini. Sekarang yang keempat, kita akan mengetahui suku yang nilainya adalah 50. Itu berarti UN sama dengan 50. Kita bisa pakai rumus yang ini ataupun rumus yang ini. Kita coba pakai rumus yang bentuk umumnya. Itu berarti UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. UN itu kan 50. A nya yang diketahui tadi adalah min 10 tambah N kurang 1 tetap B nya adalah 3. Peroleh min 10 tambah 3N kurang 3. Min 13 min 10 kurang 3 tambah 3N. 3N kita pindah ruas menjadi min 3N min 13 tetap 50 kita pindah ruas menjadi negatif. Diperoleh min 3N min 13 kurang 50 menjadi min 63. Diperoleh di sini kedua ruas kita hilangkan negatifnya. Diperoleh N sama dengan 63 bahagi 3. Maka diperoleh N nya itu adalah 21. Itu berarti suku yang nilainya 50 adalah suku ke 21. 21 sama dengan 50. Kalau kita pakai rumus ini juga bisa sebenarnya. Jadi dia akan menjadi UN sama dengan min 13 tambah 3N. UN nya kita ganti nilainya menjadi 50 sama dengan min 13 tambah 3N. 3N kita pindah ruas ke sebelah kiri. Jadi min 3N min 13 tetap, 50 kita pindah ruas menjadi min 50. Min 3N sama dengan min 63. Kalau hanya N berarti min 63 per angka di depan N kita bagi min 3. Hasilnya negatif bagi negatif adalah positif 21. Jadi diperoleh di sini suku yang nilainya 50 adalah suku yang ke-21. Contoh yang terakhir di sini kita akan selesaikan adalah jumlah 20 suku pertama, atau kita langsung saja tulis S20. Jadi berdasarkan rumusnya Sn sama dengan N per 2 kali 2A tambah N kurang 1 kali B. Karena yang ditanya adalah S20, berarti S20 di sini ditulis N nya diganti dengan 20. Jadi 20 bagi 2 kali A nya tadi diketahui min 10 tambah N kurang 1, N ganti dengan 20 kurang 1, B nya ganti dengan yang diperoleh tadi yaitu 3. Maka diperoleh 20 bagi 2 10. 2 kali min 10 min 20 tambah 20 kurang 1 19 kali dengan 3. Diperoleh 10 min 20 tambah 19 kali 3 berarti 57. Diperoleh 10 dikali dengan min 20 tambah 57 berarti 30. Jadi 10 kali 30 yaitu 300. Itu artinya jumlah dari 20 suku pertama dari barisan yang diketahui adalah 300.
Semoga sampai di sini bisa dimengerti. Sekarang kita akan lanjut ke barisan dan deret geometri. Sekarang bagian selanjutnya adalah barisan dan deret geometri. Pertama-tama tentang barisan geometri terlebih dahulu. Untuk pengertiannya, barisan geometri itu adalah suatu barisan bilangan yang setiap dua suku yang berurutan atau yang berdekatan memiliki nilai perbandingan atau rasio yang selalu tetap. Dengan bentuk umumnya adalah sebagai berikut. Jadi bentuk umumnya seperti ini dengan keterangannya di sini. A itu adalah suku pertama atau U1, N itu adalah banyaknya suku, dan R adalah rasio atau perbandingan. Yang mana R ini diperoleh dengan cara membandingkan suku kedua dengan suku ke-1 atau U2 per U1. Bisa juga U3 per U2 atau UN per UN kurang 1. Dengan rumus UKN nya adalah UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Kita langsung ke contoh barisan geometrinya supaya lebih jelas. Di sini ada contoh 4 barisan bilangan, yang mana kita akan melihat di antara keempat barisan bilangan ini mana yang merupakan barisan geometri sesuai dengan definisinya. Jadi untuk barisan yang pertama ada 2, 4, 8, 16, 30 dan seterusnya. Berdasarkan pengertian atau definisi barisan geometri, yaitu setiap suku yang berdekatan atau suku yang berurutan memiliki rasio yang tetap. Maka kita melihat rasionya. Cara melihat rasionya kita ambil saja U2 dan U1. U2 nya sini kan 4. Berarti 4 banding 2. U1 nya kan 2. Hasilnya adalah 2. Jadi rasionya adalah 2. Perbandingan suku yang berdekatan adalah 2. Bagian selanjutnya yang di sini berarti 8 banding 4 suku yang berdekatan. Perbandingannya adalah 2. 16 banding 8 perbandingannya adalah 2. 32 dengan 16 perbandingannya adalah 2. Jadi karena perbandingan dari suku yang berdekatan atau rasio dari suku yang berurutan dari barisan yang pertama ini adalah sama, yaitu 2, maka barisan bilangan yang pertama ini dapat dikatakan sebagai barisan geometri. Dengan rasionya atau R-nya adalah 2. Untuk yang contoh kedua, sama seperti tadi kita lihat rasionya. Berarti kita ambil 6 bagi 3, nilainya adalah 2. Ini 2. 9 banding 6 sekarang. 9 banding 6. Ini kan hasilnya 3 banding 2 kalau kita perkecil. Karena dia sudah berbeda, suku yang berurutannya tidak memiliki rasio yang sama, maka barisan bilangan yang kedua ini bukan merupakan barisan geometri. Sekarang barisan yang ketiga, kita tentukan rasionya. Kita ambil suku kedua dan suku pertama. Berarti min 3 banding 1. Hasilnya adalah min 3. Sekarang ini suku ketiga dengan suku yang kedua, berarti 9 per min 3. Hasilnya min 3. Ini min 3, ini min 3. Sekarang yang ini min 27 banding 9. Negatif bagi positif kan negatif. 27 bagi 9 kan 3. Ternyata perbandingannya atau rasionya dari suku yang berurutan adalah tetap, yaitu 3. Sehingga dapat dikatakan barisan bilangan yang ketiga adalah barisan bilangan geometri dengan rasionya adalah min 3. Yang terakhir, kita lihat perbandingan barisan bilangan yang terakhir. Kita ambil suku yang kedua banding suku yang pertama, berarti 40 banding 80. Kita perkecilkan akan diperoleh 1/2. Jadi perbandingannya 1/2. 20 banding 40. Kalau kita perkecil diperoleh 1/2. 10 banding 20 juga 1/2. Ternyata diperoleh bahwa barisan bilangan ini memiliki rasio yang tetap atau perbandingan yang tetap untuk suku-suku yang berdekatan atau berurutan, sehingga dapat dikatakan barisan bilangan ini adalah barisan bilangan geometri dengan rasionya adalah 1/2. Semoga sampai di sini bisa dimengerti. Sekarang kita akan lanjut ke deret geometri. Untuk deret geometri, pengertiannya adalah penjumlahan setiap suku-suku dari barisan geometri. Dengan bentuk umumnya
Jadi karena penjumlahan suku-suku, maka tinggal diganti dari koma menjadi tambah. Untuk rumus jumlah n suku pertama dari deret geometri, di sini ada dua rumus, yang mana kita hanya akan menggunakan satu di antara dua rumus ini tergantung besarnya rasio. Jadi jika R-nya atau rasionya kurang dari 1, maka kita akan menggunakan rumus yang ini. Jika rasionya lebih dari 1, maka kita gunakan rumus ini. Contohnya di sini, untuk menjumlahkan barisan yang pertama, rasionya kan 2, berarti rasionya lebih dari 1, maka kita menggunakan rumus yang ini. Kalau yang ketiga ini, barisan yang ketiga ini, rasionya kan kurang dari 1, maka kita gunakan rumus yang ini. Kalau untuk yang ini, barisan yang keempat, rasionya kan setengah ini, berarti kurang dari 1, maka kita gunakan rumus yang ini. Kita langsung ke contoh soalnya saja. Contoh soalnya di sini, diketahui suatu deret geometri 2, 4, 8, 16, 32 dan seterusnya. Kita akan menentukan yang pertama A dan R, yang kedua adalah nilai suku ke-8, yang ketiga adalah jumlah 10 suku pertamanya. Langsung ke penyelesaiannya saja. Yang pertama di sini kita akan menentukan suku pertamanya dan rasionya. Berdasarkan barisan ini, A-nya jelas adalah 2. Untuk rasionya, kita ambil saja suku kedua dan suku pertama, berarti 4:2, yaitu 2. Maka diperoleh suku pertamanya adalah 2 dan rasionya juga adalah 2. Yang kedua sekarang kita akan menentukan nilai suku ke-8, berarti U8. Untuk menentukan U8 kita gunakan rumus suku ke N untuk barisan geometri, yaitu UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. UN nya diganti dengan U8, tinggal kita substitusikan. A nya adalah 2, R nya adalah 2, N nya diganti dengan 8, berarti diperoleh 2 kali 2 pangkat 8 kurang 1. Sekarang diperoleh 2 kali 2 pangkat 7, maka diperoleh 2 kali 2 pangkat 7, yaitu 128. Sekarang tinggal 2 kali 128, yaitu 256. Maka nilai dari suku ke-8 nya adalah 256. Yang ketiga sekarang, jumlah 10 suku pertama, atau kita tulis saja S10. Sebelum menyelesaikannya, kita lihat terlebih dahulu rasionya. Karena rasionya di sini adalah 2, berarti rasionya lebih dari 1, maka kita menggunakan rumus yang ini. Kita tulis terlebih dahulu Sn sama dengan A kali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Sn nya kita ganti dengan 10. A nya sesuai dengan yang telah diperoleh, 2. R nya adalah 2, N nya pangkatnya, berarti pangkat 10 kurang 1 per R nya 2 kurang 1, maka diperoleh 2 kali 2 pangkat 10, yaitu 1024 kurang 1 per 2 kurang 1, 1. Maka karena dia bagi dengan 1, cukup ditulis, berarti 2 kali 1024 kurang 1, berarti 1023. Sekarang tinggal kalikan dengan 2, hasilnya adalah 2046. Itu artinya 10 suku pertama dari barisan ini, jika kita jumlahkan, hasilnya adalah 2046. Sekarang contoh selanjutnya, di sini diketahui suku kedua suatu barisan geometri adalah -3 dan suku kelimanya adalah 81. Kita akan menentukan suku pertama dan rasionya. Yang kedua, kita akan menentukan nilai dari suku ketujuhnya, dan yang terakhir jumlah dari 5 suku pertamanya. Langsung ke penyelesaiannya saja. Maka pertama-tama kita tulis terlebih dahulu yang diketahui, yaitu untuk U2 nya nilainya adalah -3. Untuk U5 nya suku kelima adalah 81.
Kemudian kita rubah terlebih dahulu untuk U2 nya. Untuk UN, rumus UN dari barisan geometri kan adalah A kali R pangkat N kurang 1. Itu berarti kalau U2 menjadi A dan R nya kan belum diketahui, berarti tetap tulis A R. N nya kan di sini 2, berarti 2 kurang 1 diperoleh A kali R pangkat 2 kurang 1 pangkat 1, tapi pangkat 1 kan tidak perlu ditulis, jadi cukup ditulis A kali R. Maka diperoleh di sini U2 nya adalah AR. Untuk U5 sama seperti tadi, AR nya kan belum diketahui, jadi cukup ditulis A kali R. N nya kan di sini 5, berarti 5 kurang 1, maka diperoleh A kali R pangkat 5 kurang 1 yaitu 4. Maka diperoleh di sini U5 bisa ditulis A kali R pangkat 4. Dari yang kita peroleh tadi, maka kita akan tulis U2 itu adalah AR, yaitu nilainya min 3. Sementara untuk U5 yaitu A kali R pangkat 4, nilainya adalah 81. Maka diperoleh di sini untuk ini menjadi persamaan yang pertama, ini menjadi persamaan yang kedua. Kemudian dari sini kita akan menyelesaikan untuk bagian yang pertama, yaitu nilai dari suku pertama dan rasionya. Yang pertama kita ambil persamaan keduanya, yaitu AR pangkat 4 nilainya 81, kemudian kita bagi dengan persamaan yang pertama, yaitu AR sama dengan min 3. Maka diperoleh di sini AR pangkat 4 per AR sama dengan 81 bagi min 3. Diperoleh A bagi A hasilnya kan 1. Itu kita bisa langsung coret. Sehingga tersisa di sini diperoleh R pangkat 4 bahagi R berdasarkan sifat bilangan bentuk pangkat. Jika bilangan pokoknya sama, maka kalau bentuk bahagi pangkatnya dikurangi. Berarti 4 kurang, sini kan ada 1 tapi tidak ditulis, jadi 4 kurang 1. 81 bagi min 3 sekarang yaitu min 27. Berarti R pangkat 3 sama dengan min 27. R pangkat 3 sama dengan min 27 di sini kita bisa rubah menjadi min 3 pangkat 3. Kan min 3 pangkat 3 itu berarti min 3 kali min 3 sebanyak 3 kali. Hasilnya min 3 kali min 3 kan 9. 9 kali min 3 min 27. Sehingga diperoleh di sini R pangkat 3 sama dengan min 3 pangkat 3. Dan karena di sini sama-sama pangkat 3, berarti nilai R-nya adalah min 3. Sekarang untuk nilai A-nya kita ambil persamaan yang kedua, AR sama dengan min 3. R-nya kan sudah diketahui, berarti A kali min 3 sama dengan min 3. Berarti kalau cuman A diperoleh min 3 bahagi dengan min 3. Diperoleh min 3 bagi min 3 hasilnya adalah 1. Maka nilai suku pertamanya adalah 1 dengan rasionya adalah min 3. Sekarang dari sini kita lanjut mengerjakan untuk bagian yang kedua, yaitu nilai suku 7 atau ditulis U7. Kita tulis terlebih dahulu rumusnya, yaitu UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Maka untuk U7 berarti A nya kan 1 kali R nya min 3 pangkat N nya diganti dengan 7, berarti 7 kurang 1 atau langsung saja ditulis 6. Diperoleh di sini 1 dikali min 3 pangkat 6 yaitu min 729. 1 kali min 729 tetap min 729. Itu berarti nilai suku ke-7 dari barisan geometri yang tadi adalah min 729. Sekarang yang ketiga, kita akan mencari jumlah dari 5 suku pertamanya, itu berarti S5. Sekarang kita perhatikan nilai dari rasionya. Karena nilai dari rasionya adalah min 3 atau karena rasionya kurang dari 1,
Maka kita gunakan rumus Sn sama dengan A kali 1 kurang R pangkat N per 1 kurang R. Diperoleh Sn ini kan yang dicari S5. Berarti kita tulis S5, A nya diganti dengan 1 kurang R nya min 3, N nya 5, berarti min 3 pangkat 5 per 1 kurang R nya yaitu min 3. Diperoleh 1 kali 1 kurang min 3 pangkat 5 yaitu min 243 per 1 kurang min 3, karena kurang dengan negatif berarti menjadi tambah 1 tambah 3. Diperoleh 1 kali kurang dengan negatif berarti menjadi tambah 1 tambah 243 per 1 tambah 3 4. Maka diperoleh di sini 1 kali 1 tambah 243 berarti 1 kali 244 per 4. 1 kali 244 tetap 244 bagi 4. 244 bagi 4 sekarang yaitu 61. Itu berarti jumlah 5 suku pertama dari barisan geometri yang ini adalah 61. Semoga sampai sini bisa dimengerti. Kalau ada pertanyaan, saran, dan kritik bisa sampaikan di kolom komentar. Kalau ada yang masih kurang jelas, boleh diputar kembali videonya. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya.